Pasangan suami istri di Bengkalis, Riau diduga membunuh seorang pria dengan gangguan jiwa dengan cara membakarnya hidup-hidup di dalam mobil. Keduanya berniat merekayasa kematian korban untuk bisa mencairkan klaim asuransi bernilai ratusan juta rupiah. Tersangka pelaku pembunuhan berencana berinisial S ini menangis histeris saat digelandang ke markas Polres Bengkalis, Riau pada Selasa. S dan H, suaminya, ditangkap aparat Polres Bengkalis karena diduga membunuh secara sadis seorang warga dengan gangguan jiwa. Kasus ini terungkap ketika pada Kamis pekan lalu, warga di Jalan Arifin, Desa Tasik, Serai Timur, menemukan jenazah pria dalam kondisi gosong di dalam sebuah mobil pickup. Warga awalnya mengira kejadian ini murni kecelakaan akibat korsleting pada mesin mobil. Namun dalam olah TKP, polisi menemukan kejanggalan. Korban ternyata orang dengan gangguan jiwa yang dibakar hidup-hidup oleh kedua tersangka. Alasan tersangka membunuh korban merekayasa kematian tersangka H agar bisa mencairkan asuransi kematian senilai 150 juta rupiah. Akal bulus tersangka terungkap lantaran saat dilacak, ponsel tersangka H masih aktif. Tersangka H ternyata masih hidup dan ditangkap di Siak Hulu, Kampar. Saya dengan penyidik akan berkoordinasi dengan jaksa untuk tuntutannya sesuai dengan apa yang tertera di undang-undang. Jadi saya minta hukuman seberat-beratnya karena ini sifatnya pembunuhan berencana. Atas perbuatan yang dilakukan kedua tersangka, pasangan suami istri ini dapat dijerat dengan pasal tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Liputan CNN Indonesia. Rohimah, asisten rumah tangga yang disekap dan juga dianiaya majikan di Kabupaten Bandung Barat, pulang ke kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Kedatangan korban disambut tangis histeris anak korban. Awas, Bapak, awas. Rohimah, asisten rumah tangga korban penganiayaan majikan, akhirnya kembali ke kampung halamannya di Desa Pangerenan, Blubur, Garut, Jawa Barat pada Rabu siang. Anak kandung korban langsung histeris melihat ibunya diturunkan dari ambulans. Rohimah sebelumnya menjalani perawatan medis di rumah sakit akibat luka penganiayaan. Wajah Rohimah yang lebam bahkan membuat anaknya nyaris tidak mengenali sang ibu. Rohimah kini tinggal di rumah orang tuanya untuk pemulihan kesehatan. Keluarga memutuskan melarang Rohimah kembali bekerja menjadi asisten rumah tangga karena trauma. Ya udah jangan sampai kerja lagi. Kahirupana hayang di lemur di kampung aja. Kampung wae. Pak, perasaan barusan kalau melihat luar biasa. Bisa pulang. Kasus Rohimah mencuat setelah video evakuasinya viral di media sosial. Pada Sabtu lalu, warga mendobrak salah satu rumah di sebuah perumahan di Kabupaten Bandung Barat usai mendengar suara tangisan korban dari dalam rumah yang terkunci. Saat ditemukan, Rohimah dalam kondisi fisik dan mental yang mengkhawatirkan. Belakangan diketahui Rohimah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan majikannya sejak bulan Agustus 2022. Setelah mengeluarkan Rohimah, warga sempat bersitegang dengan pemilik rumah. Pasangan suami istri ini memprotes rumahnya dirusak dan menolak tudingan penganiayaan dan penyekapan. Namun belakangan, majikan Rohimah bernama Yulio Christian dan Laura Francilia ini ditetapkan sebagai tersangka kasus penyiksaan hingga penyekapan. Dalam pengungkapan gelar perkara, sejumlah barang bukti terkait penganiayaan diamankan polisi seperti kemoceng, panci, centong kayu hingga sapu. Selain penyiksaan fisik, menurut keluarga korban, kedua tersangka kerap memotong gaji korban jika dianggap melakukan kesalahan seperti terlambat masak hingga lupa mematikan listrik. Tim Liputan CNN Indonesia.